Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ahmad Data. Kali ini kita akan membahas gelombang stasioner, gitu ya. Dimana kemarin kita sudah membahas gelombang berjalan. Nah, kita akan membahas gelombang stasioner pada kesempatan hari ini. Langsung saja ke penjelasannya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Dimana gelombang stasioner itu adalah satu cirinya amplitudenya tidak tetap, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terjadi pemantulan gelombang. Nah, gelombang stasioner itu dibagi dua, gitu ya. Yang pertama ada gelombang stasioner kalau ujungnya bebas, ujung tali bebas. Yang kedua adalah ujung tali terikat, ya. Oke. Nah, di mana bedanya kita akan lihat videonya berikut ini. Nah, ini adalah ujung bebas. Kenapa disebut ujung bebas? Karena ujungnya berbentuk cincin dan dia bergerak ke atas ke bawah secara bebas. Nah, ini yang namanya dengan ujung bebas. Kita lihat memang di sini terlihat bahwa amplitudonya, nah ini berbeda kan gitu ya. Setiap titik akan berbeda. Nah, kenapa ini dinamakan dengan gelombang stasioner? Kemudian yang kedua, tadi gelombang stasioner juga disebutkan bahwa gelombangnya adalah hasil pantulan. Kalau kita lihat, setelah gelombang itu bergerak, nah setelah bertemu sini kan dia mantul kembali berulang. Nah, itu yang disebut dengan gelombang stasioner ujung bebas. Kita akan lihat penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat gelombang datang gitu ya, ke atas, kemudian dia balik lagi. Nah, dari atas. Nah, kalau di persamaannya berarti di sini ada dua gelombang, yaitu gelombang datang dengan gelombang pantul. Kalau kita tulis gelombang datangnya menjadi C1, berarti kita lihat A-nya ke atas berarti positif sin omega T, karena bergeraknya ke sebelah kanan berarti negatif KX. Kemudian Y2-nya berarti kita lihat balik lagi pernyataannya di atas, A sin omega T, karena dia bergerak ke sebelah kiri maka dia positif. Nah, itu. Maka untuk mencari simpangannya adalah Y1 ditambah Y2. Kalau kita lihat penjumlahan sinus ini gitu ya, A sin omega min KX ditambah A sin omega T plus KX itu kan ada aturannya gitu ya, atau ada sifat trigonometri, sehingga diperoleh sebenarnya kalau kalian bisa uraikan dengan secara matematis diperoleh 2A cos KX sin omega T. Nah, inilah untuk mencari simpangan ya. Kalau untuk mencari amplitudonya mudah, tinggal 2A cos KX saja gitu ya. Kenapa cos KX? Karena untuk nilai maksimum sin omega itu pasti 1. Nah, ini untuk persamaan-persamaan yang berlaku di simpangan gelombang stasioner ujung bebas. Ada soal-soal lain atau latihan-latihan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di gelombang ujung bebas, yaitu tidak jauh dengan yang namanya adalah letak perut dari ujung bebas. Nah, letak perut dari ujung bebas. Nah, kalau digambarkan kan ini ujung bebasnya gitu ya. Nah, yang bergeraknya ini. Jadi patokannya dari ujung bebas, letak perut. Oke, kita bedakan dulu. Yang pertama ada perut. Perut itu adalah gelombang maksimum atau interferensi maksimum atau gabungan yang menghasilkan nilai maksimum atau disebut amplitudo di sini. Kemudian P2-nya di ujung sini, P2, P3 dan seterusnya. Nah, untuk memperoleh nilai itu, kita bisa menuliskan menjadi Pn sama dengan N min 1 dikali dengan setengah lambda. Pembuktiannya gampang sebenarnya kalau kita cek. P1 itu hasilnya 0 gitu ya. Kenapa? Karena di sini pasti nilainya 0. Jaraknya letaknya 0. Kalau kita masukkan 1 kurang 1, 0 kan? 0 kali setengah lambda ya 0. Hasilnya benar. L perut. Kemudian letak
simpul dari ujung bebas. Nah, letak simpul dari ujung bebas ini juga sama. Kita lambangkan jadi L ya. Ln itu nilainya adalah 2N min 1 dikali 1/4 lambda. Kita coba saja. Di sini kan ya. Ini adalah S1. Maaf, simpul. Kenapa jadi L? SN. Simpul 1. Pasti jawabannya berapa? 1/4 kan gitu ya. Karena ini setengah puncak. Setengah puncak itu kan 1/4 gelombang. Betul. 2 kali 1. 2 kurang 1. 1 kan 1 kali 1/4 1/4 lambda. Betul. Berarti ini persamaan memenuhi dari gambar. Oke, tetapi di soal tidak hanya ditanya adalah letak perut dari ujung bebas atau letak simpul dari ujung bebas. Ada juga yang menanyakan letak perut itu dari arah gerak N gitu ya. Supaya lebih mudah saja. Sebenarnya nggak ada lambangnya. Tapi supaya lebih mudah, PGN itu adalah letak perut dari arah gerak ke N gitu ya. Nah, cara mencarinya mudah sebenarnya. Tinggal L kurangi PN. L itu adalah panjang tali total. Dikurangi PN adalah letak perutnya. Sebenarnya kan logikanya begini. Kalau kita cari P2, jarak dari titik geraknya kan tinggal panjang total dikurangi jarak di sini. Kan gitu ya, jarak sini berapa. Itu untuk menyelesaikan letak perut dari gerak. Kemudian ini juga sama letak simpul berarti jadi S G ke N gitu ya, supaya lebih mudah saja. Tinggal L kurangi S. Oke, itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di gelombang stasioner ujung bebas. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Salah satu ujung seutas tali yang panjangnya 200, berarti ini diketahui L-nya total 200 cm, digetarkan harmonik turun sedang ujung lainnya bergerak naik turun. Letak perut ketiga dari ujung bebas, berarti apa? P3 sama dengan 15 cm. Letak simpul oke, yang ditanyakan berapakah letak simpul kelima diukur dari titik asal getar, berarti apa? SG 5 ya. Simpul dari arah gerak ke 5. Berarti kalau kita cari SG 5, berarti tinggal harus L dikurangi S5. Berarti kita harus cari S5 gitu ya. Nah, S5 dari mana? Dari persamaan tadi, di mana menurut S5 adalah 2N min 1 dikali 1/4 lambda kan gitu ya. 2 kali 5 kali ya kurang 1 1/4 lambda. 10 kurang 1 1/4 lambda, berarti jadi 9/4 lambda. Oh, ternyata lambdanya belum ada. Dari mana kita cari lambda? Bisa jadi dari sini. P3 sama dengan 3 kurang 1 gitu ya. Dari mana? Dari N kurang 1 dikali setengah lambda kan gitu ya. Berarti P3-nya masukkan 15, 3 kurang 1, 2 setengah dari lambda. 2 bagi 2, 1. Lambdanya adalah 15 cm. Kita masukkan ke sini. 9/4 kali 15. Jadi jawabannya adalah tinggal, kalau kita mau sederhanakan juga bisa gitu ya. Jadi kalau mau buat pecahan campuran juga boleh gitu ya. 1 bagi 4 itu menjadi 1/4 gitu ya. Dikali 15. Atau mau manual juga boleh. Dari 9 kali 15, 9 kali 5, 45. 9 kali 1, 9 tambah 4. 135 bagi 4. Sampai sini satuannya cm.
Nah, berarti tinggal kita selesaikan ke akhir sini. Berarti tinggal S65 adalah L-nya SG 5 sama dengan L-nya adalah 200 dikurangi 135 per. Nah, berarti boleh kita sederhanakan jadi 4, 800, 135 itu juga boleh. Berarti hasilnya adalah 765 dibagi 4 ya. Satuannya cm. Kalau disederhanakan itu lebih bagus ya. Oke, itu untuk menyelesaikan soal ujung bebas. Oke, kita lanjut. Yang kedua akan membahas gelombang stasioner ujung terikat. Oke, ujung terikat kita lihat videonya. Nah, ujung terikat itu bisa terlihat bahwa nanti gelombangnya akan berbentuk seperti ini. Ini adalah arah geraknya ke atas ke bawah. Ya. Ini arah geraknya ke atas ke bawah. Dan ini adalah ujung terikatnya. Berarti nanti akan bergerak lagi ya. Nah, anggaplah bagus ya. Ini adalah ujung terikatnya atau yang di sini. Kalau kita lihat perposisinya kan berarti ada Y1, pasti Y1-nya adalah yang ke atas, berarti A sin omega T karena bergerak ke kanan berarti min KX, berarti Y2-nya karena bergeraknya ke bawah berarti min A sin omega T karena dia bergerak ke arah kiri berarti positif. Ini juga sama superposisinya berarti Y sama dengan Y1 tambah Y2. Kembali lagi pakai persamaan sifat trigonometri ya. Dihasilkan bahwa Y itu adalah 2A sin KX cos omega T. Ini juga sama kalau mencari amplitudo maksimumnya berarti 2A sin KX. Kenapa jadi seperti ini? Karena cos omega T-nya maksimum kan nilainya 1. Oke, itu untuk menyelesaikan atau persamaan yang ada di gelombang stasioner ujung terikat. Nah, pertanyaan lain yang sering muncul adalah sama. Akan muncul nanti ada letak perut dari ujung terikat. Berarti kalau ujung terikat untuk mencari L-nya adalah L sama dengan 2N min 1 kali 1/4 lambda. Oke. Ya, belum kita coba ya. Oke. Nah, ini adalah simpul 1 1. Ini adalah maaf. Ini simpul ke-1, ini perut ke-1, ini simpul kedua, ini perut kedua. Ya, kita cek betul nggak persamaannya. Kenapa L letak perut ya? P, maaf. Perut ke N itu persamaannya ini. Kita coba cek benar nggak persamaannya gitu ya. Kalau kita masukkan pertama, perut pertama itu kan harusnya nilainya 1/4. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1/4 lambda betul ya. Betul ya, persamaannya benar. Yang kedua adalah, bisa juga tadi sama dengan gelombang ujung terikat, berarti ditanyanya bisa saja yang ditanya adalah P, G ke N gitu ya. Berarti tinggal sama saja. L kurangi P ke N. Yang kedua adalah L simpul
ujung terikat. Nah, ujung terikat juga sama. Jadi simpul ke N itu sama dengan N-1 dibalik ya persamaannya. Jadi ujung bebas itu ujung terikat itu terbalik dengan persamaan ujung bebas ya. Berarti kalau ditanyanya adalah SG ke N ya tinggal L kurangi SG ya. Oke, kita akan lihat contoh. Setas tali yang panjangnya 220 direntangkan horizontal, salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi sekian. Berarti diketahui pertama adalah nilai dari L-nya itu ya, panjang tali total 220 cm. Kemudian ada frekuensinya adalah 0,25 skon. Kemudian ada amplitudonya 20 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat kuat. Getaran harmonik merambat ke kanan sepanjang kawat. Berarti cepat rambatnya ada 5 cm per second. Yang ditanya adalah berapakah asal getar ya, sama berarti getar. Letak simpul berarti SG kedua ya. SG2 berapa? Jadi kalau mau cari SG2 berarti harus cari L dikurangi S2 gitu ya. S2-nya belum ada, kita bisa cari S2 sama dengan N-1 gitu ya, karena dibalik dengan persamaan sebelumnya, stasioner ujung bebas dikali setengah kali lambda. Kita tinggal masukkan N-nya 2 kurangi 1 setengah lambda. Oke, S2-nya kita cari. Ternyata lambdanya belum ada, berarti harus kita cari lagi. Dari mana cari lambda? Bisa dari P sama dengan lambda dikali F. Maka lambdanya adalah P per F, dimana V-nya adalah 5 dibagi F-nya adalah 0,25. Hasilnya adalah 20 cm ya, karena satuannya ini cm. Ada yang bingung? 5 dibagi 0,25 hasilnya 20. Bisa ya? Oke, kita lanjut. 2 kurang 1, 1 setengah kali 20. Jadi S-nya adalah 10 cm. Jadi tinggal kita selesaikan. L-nya 220 cm dikurangi S2-nya 10 cm. Jadi jawabannya adalah 210 cm. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.